Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita senantiasa menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan kali ini ataupun pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan dunia yang bisa kita nikmati sampai detik ini. Salam dan juga selawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau serta umat beliau senantiasa istiqomah di jalan beliau. Baik kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Berdasarkan ayat ini, bisa kita ambil maknanya bahwa kehidupan kita nantinya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Semua yang berjiwa di dunia ini nanti pasti akan menemui yang namanya kematian. Termasuk kita manusia. Jadi tentunya sebagai orang yang mempunyai akal, sebagai orang yang berakal, dan tentunya sebagai orang yang beriman, ketika kita mendengar ayat ini, maka kita akan tertuju pada satu konsep, satu pemikiran bahwa semuanya itu butuh yang namanya bekal untuk menjalani kehidupan setelah kematian. Jadi saya sampaikan di video kali ini, ada setidaknya 3 bekal kematian yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bisa melakukan amalan dengan amalan yang sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dialah maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Kemudian seperti apakah amalan yang terbaik itu? Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah amalan yang senantiasa istiqomah walaupun amalan itu sedikit. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa inna qal." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik amal itu adalah yang rutin meskipun itu sedikit. Jadi mari kita rutinkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sedikit, meskipun itu sederhana, meskipun itu mungkin dipandang remeh oleh orang-orang lain. Mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sedikit tetapi rutin, daripada banyak tetapi tidak rutin. Dan ini menjadi amalan yang terbaik dan akan menjadi bekal
bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat duha secara rutin, sepele tetapi ajak. Kita membaca Al-Quran sedikit, satu lembar setiap hari, tapi rutin. Itu menjadi amalan yang terbaik bagi kita. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita harus menyiapkan juga amalan yang terus mengalir pahalanya. Amalan yang terus mengalir pahalanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalath, illa man shadaqatin jariyatin au amalan au ilmun yantafa'u bihi au waladun sholih yad'u lahu, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang solih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kerjakan amalan ini sebagai landasan, sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiapkan amalan-amalan jariah yang nanti ketika kita itu meninggal dunia, amalan ini senantiasa mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama tadi adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang selanjutnya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya adalah berdoa agar kita itu diberi husnul khotimah. Jadi kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita nanti pada akhir kehidupan kita ini adalah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khotimah. Karena sebaik-baik orang yang meninggal adalah orang yang meninggal husnul khotimah. Indikatornya, tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tandanya orang yang meninggal husnul khotimah adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan dakhalal jannah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi bekal yang harus kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beramal sebaik mungkin, kemudian menyiapkan sedekah jariah, yang selanjutnya berdoa agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Cukup sekian dari saya. Ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.